mengundang hadirin jemaat Tuhan, tamu undangan, kita berdiri. Kita akan menyaksikan prosesi kedatangan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada perayaan 169 tahun pengabaran Injil di tanah Papua.
KOT Pekabaran Injil di Tanah Papua. Demikian pula kita turut merasakan dari tempat duduk kita masing-masing betapa tanah ini hutan yang luas, cendrawasih dan semua hewan yang begitu luar biasa Tuhan taruh di tanah ini bersuka cita dari tempatnya masing-masing untuk 169 tahun GKI, maksud kami PI di Tanah Papua. Bapak Ibu, mari berikan senyum yang termanis, berkenan sapa kiri dan kanan. Kita patut memuji Tuhan dari hati dan sukacita yang terpancar dari senyum, karena Tuhan berkenan menempatkan kita di tempat duduk kita masing-masing hari ini untuk bersyukur kepadanya. Shalom. Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada yang terhormat Bupati Kabupaten Waropen yang dihadiri oleh penjabat sekretaris daerah. Kami sampaikan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Randus O.J. Ramande, Bupati ke-1 Kabupaten Waropen beserta keluarga. Kami sampaikan selamat datang kepada yang terhormat Dr. Randus F.X. Mote MSI, penjabat Bupati Waropen tahun 2015-2016. Kami sampaikan selamat datang kepada Forkopimda Kabupaten Waropen yang berkenan hadir. Kami sampaikan selamat datang kepada pimpinan di Tanah Papua dan dalam suasana sukacita yang besar 169 tahun PI di Tanah Papua. Kami sampaikan salam sukacita dan selamat beracara untuk Ketua dan Badan Pekerja Klasis GKI Waropen pada hari ini. Kami sampaikan selamat datang kepada seluruh Ketua PHMJ selingkungan Urfas Wairuri dan semua warga jemaat. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selanjutnya hadirin sekalian yang memuliakan Tuhan, kita akan datang pada sambutan yang pertama disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Waropen. Kepada yang kami hormati penjabat sekretaris daerah, disilakan. Acara yang baik ini, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dengan daerah Pak Bupati dan Wakil Bupati yang tidak bisa hadir karena beliau berdua masih melaksanakan tugas-tugas koordinasi ke luar daerah, sehingga kami diberi amanat untuk hadir sekaligus membacakan sambutan tertulis pemerintah daerah dalam rangka 169 tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua. Shalom. Salam sejahtera dan sukacita bagi kita semua di hari ini. Yang saya kasih dan saya hormati Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua atau yang diwakili. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Waropen beserta seluruh anggota dan alat kelengkapannya. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Waropen yang berkenan hadir, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten yang berkenan hadir. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Dr. Randus O.J. Ramande, Bupati Kabupaten Waropen beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus Pran Safirus Mote sebagai penjabat Bupati Kabupaten Waropen periode tahun 2015 dan 2016. Yang saya hormati
penyampaian firman, baik para pendeta, guru jemaat, penginjil dan penatua, siamas, serta unsur-unsur yang berada di jemaat-jemaat. Yang saya hormati pimpinan organisasi denominasi gereja yang berkenan hadir pada acara ini. Yang saya hormati majelis jemaat dan seluruh warga jemaat yang hadir saat ini, serta jemaat penyelenggara perayaan hari ulang tahun Pekabaran Injil 169 tahun yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama, dalam suasana sukacita pada pagi hari ini, saya kembali mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan yang perkenannya kita semua berada di sini untuk mensyukuri hari anugerah Tuhan yang besar di atas tanah Papua, yang kita sebut dengan bulan Pekabaran Injil Tuhan Yesus Kepala Gereja, di mana Tuhan menunjuk tanah Papua yang gelap waktu itu, serang, menakutkan, berbahaya untuk Injil Kristus dibawa masuk ke dunia. Yang menakutkan itu oleh orang-orang yang bukan dari negeri ini, melainkan dari jauh negeri Eropa, yaitu Jerman. Pendeta Wosner di Berlin, pendeta Gostus di Berlin dan pendeta Henry di Hermen negeri Belanda menyiapkan kedua pemuda yang bernama Karl, bahwa Tuhan sendiri yang memilih datang dan menerangi negeri hitam, negeri iblis yang menakutkan, supaya terang surga menyinari kita dengan kuasa dan surga ke atas negeri tanah Papua, dengan semua yang menjadi kekayaan milik semua umat Tuhan dapat mengikuti sebagai bukti cinta kasih Tuhan yang besar atas seluruh karya penciptaan yang ada dan mendiami negeri Bakau ini. Mansinam ini berawal dari peristiwa Mansinam dari pulau kecil menjadi berkat karena benarlah kata Paulus Rasul, setiap orang yang percaya, sebab di dalamnya menyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang yang benar hidup oleh iman. Dengan sejarah Pekabaran Injil di tanah Papua sejak 5 Februari 1855 oleh dua orang sendeling yang tiba di Pulau Mansinam. Dalam perkembangan selanjutnya, Injil Tuhan setelah 100 tahun benih-benih tanah Papua yang menjanjikan masa depan kita bersama. Itu sebabnya menjadi tekad dan komitmen gereja yang kita sebut terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5:8. Hadirin yang saya waktu dengan hati, pikiran, perasaan serta semangat demi mendukung program-program yang baik oleh pemerintah. Sebagai mitra dengan gereja, maka sudah tentunya menjadi perhatian pemerintah untuk memberdayakan potensi-potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang menjadi kekayaan kita di atas tanah ini. Disinilah kita memaknai bahwa peran gereja menyiapkan warga gereja yang memiliki integritas yang tinggi untuk dapat memberdayakan. Sudah tentunya gereja terus-menerus dapat meningkatkan pelayanan dan semangat penyegaran rohani dengan meningkatkan pola-pola dan bentuk pelayanan berkolaborasi di era digitalisasi guna memberikan suasana dan semangat baru dari buah-buah Injil Tuhan yang sesuai kemajuan ilmu dan teknologi. Ini menjadi media yang tinggal hitungan hari menuju tanggal 14 Februari tahun 2024. Mari kita sukseskan pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah. Orang Kristen yang mempunyai mutu dan kualitas yang ditanamkan oleh Yesus Kristus. Karena itu menjadi orang Kristen berarti harus berbeda dari orang lain dan memiliki tahun 5 Februari tahun 2024 serta seluruh umat Tuhan bahwa firman Tuhan hari ini mewujudkan pekabaran Injil Yesus Kristus sesuai amanat dan panggilan kita. Selamat merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil ke-169 tahun 5 Februari 2020. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat
Pak Bupati Waropen yang diwakili oleh pejabat Sekda Kabupaten Waropen, yang kami hormati dan kasih dalam Yesus Kristus, Bapak Dr. Andes Ramadei, Bapak F.H. Mote yang berkenan hadir pada perayaan HUT Pekabaran Injil yang ke-169, pimpinan DPRD bersama anggota yang berkenan hadir, pimpinan OPD yang berkenan hadir pada perayaan HUT PI, Pendeta Dr. Sumihe MTH yang kami kasih dalam Yesus Kristus, para pelayan firman, pendeta, guru jemaat, guru Injil bersama para penatua dan jemaat BPPG Klasis GK Waropen, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan, bahkan juga kita sekalian yang berkenan hadir pada perayaan HUT ke-169 Pekabaran Injil di Tanah Papua hari ini, Senin 5 Februari 2024. Pertama-tama mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan perkenan Tuhan, maka hari ini kita bersama-sama ada dalam suasana sukacita, mensyukuri 169 tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua, 5 Februari 1855 dan hari ini 5 Februari 2024. Pertama berlangsung di Klasis GK Waropen di lingkungan Urfas dan Wairuri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, perkenankan saya selaku Ketua Badan Pekerja Klasis GK Waropen membacakan sambutan Badan Pekerja Klasis GKI di Tanah Papua dalam rangka 169 tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua dengan tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja, Mewujudkan Keadilan, Perdamaian, dan Kesejahteraan, dan subtema memasuki hari ulang tahun Pekabaran Injil ke-169. Kita membangun kesehatan, mendorong pemberdayaan, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan di Tanah Papua. Dalam kasih karunia dan anugerah dari Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen I Tanah Papua dalam momen perayaan 169 Pekabaran Injil di Tanah Papua, Senin 5 Februari 1855 sampai dengan Senin 5 Februari 2024. Kami menyapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang hangat. Shalom, Wesima Maripai So Tatahura Wondama dalam bahasa Wondama, Siowi dalam bahasa Biak, Hanai Ro Tansanewai Raro dalam bahasa Yapen Barat, Mambasao dalam bahasa Waropen, Wanyabe dalam bahasa Tanah Tabi atau Teluk Yotefa, Kuyake Wali-Wali Genyem Poi Tanah Merah, Horas Mauleyate Batak, Tabeya Manado, Malung Semahe Sanger, Tenden Yang Guyuk, Salam Rahayu Jawa, Salama Toraja, Nori Nehebi Yali, Wali, Perop Mek Nayak Kurima, Amalongo Amungwe, Nimawa Witimi Komoro, Nek Mamut Neo Allah Kit NTT atau Kupang, Tabeya Tuan Kalwedo Maluku, Idu Manini Na Fakfak, Onomi Reimai Sentani. Minta maaf kalau ada yang salah. Yang terhormat saudara-saudara negeri para Mampri bagi suku bangsa Sairedi, negeri para Ondoafi dan Karsori bagi suku bangsa Tabi, negeri para raja dan pria berwibawa bagi suku bangsa Bombera. 1956 bersama 100 lebih sendeling guru adalah prajurit Tuhan yang sebagiannya telah menjadi martir di negeri kita, sebagiannya sakit dan meninggal di negeri kita, sebagiannya tidak bisa bertahan dan memilih kembali, sebagiannya memilih untuk terus mengenakan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. GKI di Tanah Papua akan meneruskan dan terus meneruskan mengorbankan
di tanah Papua telah hadir di era keterbukaan. Jemaat lokal 2043. Jumlah klasis 70 klasis, jumlah persiapan klasis 13, jumlah sinode wilayah 12 wilayah, jumlah kepala keluarga 2.639 kepala keluarga. Jumlah warga GKI 834.700. Kita akan beribadah dengan penuh syukur kepada Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh pembawa liturgi Pendeta Yasmita Tikara STH dan pelayan firman Pendeta Dr. Sostenes Sumihe. Hadirin yang memuliakan Tuhan, mari kita beribadah dengan tema Kasih Kristus menggerakkan dirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan, dan subtema HUT Pekebaran Injil ke-169, membangun kesehatan, mendorong pemberdayaan, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan di tanah Papua. Selamat beribadah, Tuhan menolong. Sepucuk surat dari Mansinam dipersembahkan dalam rangka hari ulang tahun Pekebaran Injil ke-169 di tanah Papua, klasis GKI Waropen. Sebuah catatan karel Wilhelm Otto buat rekan sekerja di Papua, Mansinam 1865. Allah mulai hidup dari kegelapan menembus terang. Negeri hitam yang disebut negeri iblis pada hari Minggu pagi, yaitu hari Minggu Sedi, tanggal 5 Februari 1855, di atas kapal yang mengantar mereka, sesaat sebelum melepas sahurnya di pantai Mansinam, ia menulis pesannya. Anda tak dapat membayangkan betapa besar sukacita kami bahwa pada akhirnya tanah tujuan terlihat. Matahari terbit dengan indahnya. Ya, semoga matahari yang sebenarnya menyinari kami dan orang-orang kafir yang malam itu, yang telah sekian lamanya merana di dalam kegelapan. Semoga Sang Gembala setia mengumpulkan mereka di bawah tongkat gembalanya yang lembut. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita bernyanyi bersama di dalam nyanyian rohani 106 ayat 1 sampai 3. Terang matahari.
yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun atas saudara-saudara. Masih dalam keadaan berdiri, dengan penuh sukacita kita memuji memuliakan nama Tuhan. Nyanyian rohani 144 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Segala benua dan langit penuh. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di atas bangsa-bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Pujian kesaksian Solo Ausi Werini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, pemilik sejarah keselamatan di tanah Papua, kami mengaku bahwa perintah-Mu kami sering tidak taati. Kami lalai melakukan keadilan, menerapkan kasih, dan mengusahakan perdamaian seperti yang Engkau kehendaki. Karena itu, berilah kami masing-masing kesanggupan baru oleh pertolongan Roh Kudus, agar melalui persekutuan GKI di tanah Papua, kami mentaati kehendak-Mu dan melakukan keadilan, kasih, dan perdamaian di atas tanah ini. Yang Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Nyanyian rohani 139 ayat 4 dan 5. Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-14.
Sekali lagi Kolose pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tuhan, oleh kasih dan rahmat-Mu di hari yang bersejarah bagi tanah ini. Oleh kuasa Roh Kudus Engkau menghimpun kami di tempat ini. Kami bersyukur karena 169 tahun yang lampau Engkau melawat tanah ini dengan firman-Mu. Engkau melawat tanah ini dan membaharui tanah ini dengan Injil Kristus. Dan karena itu kami bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi pembacaan kita dari Kolose pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kami. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenai kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Segala hormat dan pujian syukur bagi Allah kekal selama-lamanya. Haleluya. Dalam suasana yang berbahagia, betulkah? Coba angkat tangan yang merasa berbahagia hari ini. Luar biasa. Kenapa kita berbahagia? Karena hari ini genap 169 tahun kita hidup dalam Injil. Kita ada di dalam Injil. Dan peristiwa ini Bapak Ibu diawali dengan kehadiran dua utusan Tuhan ke tanah Papua yang hadir di Pulau Mansinang pada tanggal 5 Februari 1855. Begitu tiba di Mansinam, mereka berdoa seperti ini: dengan nama Allah kami injak tanah ini. Karena itu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengenang peristiwa 1 abad lebih itu dengan bersama-sama juga mengucapkan doa yang tadi. 1, 2, 3. Dengan nama Allah kami injak tanah ini. Itu peristiwa 1 abad lebih yang lalu. Kita akan mengaktualkan peristiwa itu di Waropen saat ini, dan kita akan berdoa seperti itu. Tapi kita akan tambah, dengan nama Allah kami menginjak tanah Waropen. 1, 2,
Tiga, dengan nama Allah kami menginjak tanah Waropen. Kita ada di Waropen, tetapi apakah benar kita sudah injak tanah Waropen, berada di atas Waropen ini di dalam nama Allah? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam buku Ajaib di Mata Kita, Papua itu digambarkan sebagai takhta iblis. Itu berarti juga Waropen di dalamnya sebelum ada Injil adalah takhta dari iblis, rumah dari iblis, kerajaan iblis. Tetapi ketika Injil datang di tanah Papua 1 abad lebih yang lalu, itu menjadi titik yang baru bagi tanah ini. Titik yang baru itu adalah bahwa oleh Injil itu Papua yang menjadi takhta iblis, Waropen yang menjadi rumah dari iblis, oleh Injil dia berubah menjadi takhta Allah dan rumah Allah. Karena itu hari ini kita ada di tanah Papua, bukan Papua sebagai takhta iblis. Kita ada di Waropen hari ini bukan sebagai Waropen takhta iblis, tetapi Papua sebagai takhta Allah, Waropen sebagai takhta Allah. Kita ada di Waropen saat ini, hari ini, dan seterusnya sampai Yesus datang kembali di atas takhta Allah. Pernyataan ini Bapak Ibu saya lama renungkan, benarkah Waropen itu takhta Allah? Atau jangan-jangan dia masih tetap takhta iblis? Bapak Ibu masih ingat sidang sinode di sini ya? Tahun berapa itu? 2022, belum lama Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu masih ingat. Ketika sidang sinode di sini Bapak Ibu, kebetulan saya bersama para pendeta ikut mempersiapkan ini. Kami pada malam besok pembukaan Bapak Ibu menangis di pantai yang kita akan bikin pembukaannya. Mengapa menangis Bapak Ibu? Oleh karena tidak siap tempat itu. Kursi belum diatur, listrik belum maksimal, pengeras suara belum ada. Secara manusia kita akan mengatakan tidak mungkin besok sidang ini akan dibuka. Tetapi Bapak Ibu saksikan besoknya kita membuka sidang itu. Apa yang dikatakan oleh Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dia katakan pembukaan sidang ini sebenarnya sidang sinode, tapi rasanya adalah sidang Dewan Gereja Sedunia. Mari kita berikan kemuliaan Bapak Ibu. Ini sidang GKI di tanah Papua, tapi suasananya dan penampilannya adalah sebuah sidang gereja yang luar biasa. Bagi saya Bapak Ibu, ini tanda bahwa Waropen bukan lagi takhta dari iblis, Waropen bukan lagi rumah dari setan, tapi dia adalah takhta Allah itu sendiri. Dan Allah tidak mempermalukan takhtanya di depan umum. Dia lewat kita orang-orang percaya menampilkan sesuatu yang indah, kemuliaan Allah pada pembukaan sidang sinode itu. Karena itu saya ingin meyakinkan kembali seluruh masyarakat Waropen bahwa Waropen hari ini bukan takhta setan. Hari ini Waropen bukan rumah dari setan, tetapi rumah dari Allah. Setiap keluarga Waropen, setiap orang Waropen ada di rumah Allah, ada di dalam bait Allah itu. Nah, karena itu kita mau merenungkan bagian Alkitab. Saya memilih 2 ayat yang terakhir
yaitu ayat 13 dan ayat 14. Dua ayat yang terakhir akan kita pilih sebagai perenungan dalam rangka ulang tahun yang ke-169 Injil di tanah Papua. Ayat itu bilang begini: Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, di dalam anak yang kekasih itu, kita memiliki penebusan dosa, yaitu pengampunan. Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat ini kita akan mendalami tiga hal. Hal yang pertama adalah Allah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Allah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ketika Papua disebut sebagai takhta iblis, ketika Waropen disebut sebagai takhta iblis, sebagai rumah setan, maka Papua dan Waropen berada di dalam kuasa kegelapan. Dan banyak hal kita menyaksikan yang terjadi di Papua, baik sebelum ada Injil maupun sesudah ada Injil. Contoh yang paling sering disebut itu adalah perang antara kampung. Kampung yang sana tidak suka dengan kampung ini, lalu peranglah. Suku ini, kelompok suku ini dengan kelompok suku itu tidak bagus suka. Orang Jayapura tidak suka orang Ayam Maru, orang Waropen tidak suka orang Serui. Jadi kalau bertemu pasti berperang. Itu di zaman itu, zaman sebelum ada Injil. Ini tanda bahwa kita berada dalam kuasa kegelapan. Apa itu kuasa kegelapan, Bapak Ibu? Kuasa kegelapan adalah kekuatan yang bertentangan dengan kekuatan Allah. Kuasa kegelapan adalah kuasa yang menghancurkan kemanusiaan. Kalau Allah menciptakan manusia itu menurut peta dan rupanya, gambar dan rupanya, itu artinya manusia ini punya hubungan dengan Allah, manusia ini memuliakan Allah. Tapi ketika manusia berada di dalam kuasa kegelapan, dia tidak memuliakan Allah. Bahkan bukan hanya tidak memuliakan Allah, dia juga menghancurkan kemanusiaan yang Allah telah ciptakan. Perang-perang kelompok suku di zaman itu harus kita tempatkan sebagai bentuk perusakan kemanusiaan yang Allah sudah lakukan. Orang sakit hati dengan orang lain, membenci orang lain, dan berniat untuk melakukan kejahatan bagi orang lain, itu tanda kita masih berada dalam kuasa kegelapan. Sebab kebencian itu akan menghancurkan kemanusiaan. Cukup kalau hanya benci, tapi tahap berikutnya adalah membunuh misalnya. Itu menghancurkan kemanusiaan yang Allah sudah ciptakan dalam hubungan dengan Tuhan. Karena itu dengan Injil, Bapak Ibu, semuanya itu diakhiri oleh Allah sendiri di dalam Injil Kristus. Karena itu di dalam Injil Kristus kita harus selalu yakin bahwa tanah ini, tanah Papua, tanah Waropen, bukan lagi tanah dalam kuasa kegelapan, tetapi tanah dalam kuasa terang Injil Kristus. Karena itu seharusnya tanda-tanda kegelapan itu tidak ada lagi di Papua. Tanda-tanda kegelapan tidak boleh ada lagi di tanah Waropen ini. Dengan kata lain, tidak ada kebencian di Waropen, tidak ada sakit hati di Waropen, tidak ada sentimen di Waropen. Karena Waropen bukan lagi tanah
dan takhta dari iblis, tetapi takhta dari Allah. Karena itu kalau selama ini masih ada sifat-sifat kegelapan di antara kita yang ada di Waropen ini, inilah hari yang menentukan apakah Waropen ini akan melanjutkan sebagai takhta Allah atau dia hancur lebur menjadi takhta iblis. Di tempat ini Bapak Ibu, kita harus bangun komitmen kembali mengenai tanah ini di hadapan Injil, di hadapan Allah, bahwa Waropen ini bukan takhta iblis, Waropen ini adalah takhta Allah. Amin. Bapak Ibu, kita sedang berada di tahun yang tidak mudah, tahun politik. Dan dalam pengalaman kita selama ini, pilkada di mana-mana termasuk di Waropen, pemilihan pimpinan daerah, lembaga-lembaga legislatif itu selalu menimbulkan kebencian, iri hati, sentimen. Betul tak? Tapi tahun ini kita melakukan pilkada ini, melakukan pemilihan anggota legislatif bertepatan dengan perayaan 169 tahun Injil. Pemilihan ini akan terjadi bukan di tanah Waropen yang menjadi takhta iblis. Pemilihan di tanah Papua ini bukan pemilihan yang terjadi di takhta iblis, tapi pemilihan caleg-caleg, pemilihan pimpinan daerah nanti terjadi di atas tanah Waropen yang menjadi takhta dari takhta Allah. Pemilihan ini terjadi di atas rumah Allah. Karena itu semua orang yang terlibat dalam peristiwa demokrasi ini harus menghayati bahwa kita sedang melakukan pesta demokrasi, pesta nasional ini bukan di tanah yang biasa-biasa, di tanah yang luar biasa, tanah yang sudah diberkati oleh Tuhan dan dijadikan sebagai taktanya, takhta Allah. Ini rumah Allah sendiri. Kalau kita menghayati ini sesudah pemilihan-pemilihan, mungkin tidak ada pekerjaan dari MK. Tapi selama kita tidak menghayati bahwa Waropen ini adalah takhta Allah, lalu kita masih menerapkan kehidupan dalam masa kegelapan menghadapi pesta demokrasi ini, pasti MK akan bersidang setiap hari untuk mengambil keputusan-keputusan politik. Mari kita jadikan Waropen ini contoh bagi bangsa Indonesia, bahwa di Waropen ini pemilihan nanti itu adalah pemilihan yang luar biasa, aman, damai. Karena itu Bapak Ibu, dalam peristiwa hari ini saya mengajak untuk kita hayati bahwa Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Bahwa pulang pernyataan ini, saya pulang ke rumah saya berada di negeri yang sudah Allah lepaskan dari kuasa kegelapan. Katakan kepada semua orang bahwa kita ada di negeri yang sudah dilepaskan Allah dari kuasa kegelapan. Tidak ada lagi kegelapan di tanah ini, tidak ada lagi yang patut ditakuti di tanah ini. Bapak Ibu, Allah tidak hanya melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan ini hal yang kedua yang kita mau dalami. Hal yang kedua itu dikatakan Allah memindahkan kita ke mana? Ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Allah tidak hanya memindahkan, Allah tidak hanya melepaskan tanah Papua dari kuasa kegelapan, Allah tidak hanya melepaskan Waropen dari kuasa kegelapan, tapi juga Allah memindahkan Waropen ini ke dalam kerajaan anaknya.
Jadi kita bukan lagi dalam kerajaan yang lama, kita sudah ada dalam kerajaan yang baru, kerajaan Kristus, dan itulah kerajaan Allah. Karena itu kita hari ini adalah warga kerajaan Allah. Kalau saya lihat muka Bapak Ibu ini, muka para pendeta yang di belakang saya ini, muka Bapak-Bapak Ibu yang di depan ini, saya sangat percaya ini muka-muka warga kerajaan Allah. Karena kita sudah dipindahkan dari takhta iblis kepada takhta Allah. Kita sudah dipindahkan dari kerajaan setan ke dalam kerajaan anak Allah Kristus Tuhan kita, yaitu kerajaan Allah. Apa tanda kerajaan Allah, Bapak Ibu? Ketika kita berada di rumah Allah, di takhta Allah ini, seringkali kemanusiaan kita itu sangat menonjol, dan kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini warga kerajaan Allah. Karena itu pada bagian terakhir dikatakan, di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus itu, kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Orang hanya bisa menjadi terlepas dari kuasa kegelapan. Orang hanya bisa berada di dalam takhta Allah itu, Bapak Ibu, karena dia ditebus, karena dia diampuni dosanya. Tidak mungkin kita tinggal di dalam rumah Allah, tidak mungkin kita ada di takhta Allah, tapi kita berlumuran dengan dosa, itu mustahil. Karena itu ayat ini mengatakan, di dalam Dia, di dalam Kristus, ada penebusan dari dosa, yaitu pengampunan dosa. Kita yang berkumpul saat ini, kita yang menjadi warga kerajaan Allah di atas tanah ini, adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diampuni dosanya. Karena ini kita adalah orang kudus, penghuni kerajaan Allah, penghuni takhta Allah, penghuni rumah Allah, adalah orang yang sudah dikuduskan, bukan orang yang hidup di dalam dosa. Kalau hari ini Bapak Ibu masih mempraktekkan dosa-dosa dalam hidup kita, maka akhiri oleh karena kita ini berada di rumah Allah yang kudus, di tanah Waropen, takhta Allah, rumah Allah. Kalau kita masih merasa tidak cocok hidup kita dengan rumah Allah ini, ingat, Dia, yaitu Kristus, adalah penebus kita. Dia, Kristus Tuhan itu, adalah pengampunan dosa kita. Datang kepadanya. Sudah kudus di hadapan Tuhan di rumah Allah ini, atau jangan-jangan hidup saya masih ada yang tidak benar, ada kebencian kepada tetangga, ada kebencian kepada orang lain, berlaku tidak adil kepada orang lain. Saya gagal menghadirkan kesejahteraan bagi orang lain. Dalam beberapa detik ini, Bapak Ibu, mari kita merenung masing-masing hidup kita di hadapan Tuhan. Yesus bilang, sebagai yang memiliki kerajaan ini, yang memiliki tanah Waropen, yang berkuasa atas tanah ini, pulanglah Bapak Ibu semua, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Yeah.
Saya persilahkan untuk kita semua berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Raja Surga. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami terangkat ke surga, ke takhta-Mu yang kudus saat ini, untuk mengungkapkan rasa syukur kami, sebab Engkau Allah yang baik. Ketika tanah ini masih menjadi takhta iblis,
Engkau datang dengan Injil Kristus di Pulau Mansinam, dan sejak itu Tuhan, tanah ini tidak lagi menjadi takhta iblis, tapi menjadi takhta Allah, menjadi rumah Allah. Demikian juga negeri 1000 bakau ini, tanah Waropen, ketika dijamah oleh Injil dalam keadaan menjadi takhta iblis, oleh kuasa Roh Kudus, tanah Waropen ini juga berubah menjadi takhta Allah. Dan kami sungguh bersyukur dalam waktu 1 abad lebih, 169 tahun kami tinggal dan hidup di dalam takhta Allah ini. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan. Kalau kami membandingkan apa yang kami berikan saat ini, tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa dan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Tapi inilah ungkapan syukur kami hari ini. Inilah juga Tuhan, pernyataan iman kami bahwa Engkau adalah kehidupan kami. Karena itu bersamaan dengan uang yang kami bawa saat ini, kami pertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bersama beberapa keluarga, berkati kami, memberkati pekerjaan-pekerjaan kami. Sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, apapun yang kami lakukan dalam profesi kami percaya itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kiranya diberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, keluarga kami masing-masing, agar kami terus menghayati kebaikan-kebaikan Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan kami. Bapa dalam surga, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua bersuka cita hari ini, karena kami boleh menjalani hidup sebagai gereja-Mu, tidak hanya di dalam Injil, tapi juga sebagai lembaga gereja. Karena itu biarlah peristiwa peringatan 169 tahun Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua memberikan motivasi baru, semangat baru, komitmen iman yang baru bagi gereja ini, dan secara khusus bagi pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua, pimpinan klasis GKI di Tanah Papua, pimpinan jemaat-jemaat di Tanah Papua. Kita akan mengakhiri ibadah perayaan HUT PI yang ke-169 tahun. Kita menyanyi nyanyian Suara Gembira nomor 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada satu kotak yang mungkin tadi belum sempat memberikan topangan untuk pembangunan gedung gereja jemaat Philadelphia Nonomi. Pada kesempatan ini dapat kita berikan, dan sambil menyanyi dalam nyanyian Suara Gembira 18 ayat 1 sampai 6, ayat 1 sampai 5 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ke-6 dalam keadaan berdiri. Siarkan ke benua. Injil yang benar.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah kita telah selesai. Selamat bersukacita dalam perayaan Injil masuk di tanah Papua yang ke-169 tahun. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu jemaat disertai.